Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Di chapter yang lalu pasukan aliansi benar-benar tertekan. Banyak kejadian yang sungguh berat mereka alami, mulai dari jatuhnya Luffy ke lautan hingga keberadaan Momonosuke yang sudah diketahui oleh Kaido. Tapi tenang, di chapter selanjutnya ini keadaan pasukan aliansi sudah mulai membaik. Perlahan-lahan hal-hal baik muncul menghampiri mereka. Nah, penasaran kan bagaimana cerita untuk 1015? Oke, langsung aja kita masuk ke shop terlezatnya. Judul chapter depan adalah Rantai. Judul ini akan berkaitan dengan rantai ikatan hubungan Yamato dengan Kaido, dan mungkin saja dianalogikan dengan rantai borgol yang membelenggu Yamato selama ini, di mana akhirnya rantai itu berhasil dilepaskan oleh Luffy. Selanjutnya kita masuk ke adegan pertama. Di sini pasukan aliansi terlihat bingung dengan pengumuman yang disiarkan oleh Buah Huang yang menyatakan bahwa Luffy dan Akazaya Nen telah dikalahkan. Jadi rasanya mereka merasa sudah kehilangan sosok tangguh yang akan bisa mengalahkan Kaido. Mereka pun mulai berpikir bahwa melanjutkan pertempuran ini adalah hal yang sia-sia. Toh pada akhirnya mereka semua akan dihabisi oleh Kaido. Tapi beberapa samurai masih menaruh harapan kepada pimpinan mereka yang saat ini belum dihabisi. Dia adalah Momonosuke. Ya, para samurai jadi saling bertanya bagaimana keadaan Momonosuke, apakah dia masih aman atau tidak. Karena di pengumuman yang disiarkan oleh Buah Huang sama sekali tak mengatakan tentang keberadaan Momonosuke, apakah sudah diketahui ataukah belum. Jadi sampai di sini para samurai masih punya alasan untuk bertarung selama Momonosuke belum dihabisi. Dan hal itu pun tentu disadari oleh Kaido. Karena itulah dia langsung OTW ke lokasi Momo untuk menghabisinya. Nah, lanjut ke scene berikutnya. Di sini menggambarkan pertarungan Chopper yang terasa semakin berat. Ya, selain harus melawan Zoan Queen yang kuat dan sulit dilukai, Chopper juga harus berpacu dengan waktu. Jadi ibaratnya Chopper harus buru-buru untuk mengalahkan Queen sebelum waktu perubahan monsternya berakhir. Nah, di sini fokus menceritakan tentang Queen yang terlihat sangat santai melayani Chopper. Salah satu komandan Kaido itu malah mengatakan bahwa dirinya sedang bermain-main dengan Chopper. Lalu seperti yang terlihat di chapter sebelumnya, bahwa selain Queen ada juga yang harus Chopper hadapi. Dia adalah Perospero. Nah, Perospero juga bukan orang sembarangan. Dia termasuk dalam salah satu anak Big Mom yang tangguh. Di chapter ini terlihat bahwa Perospero mengeluarkan teknik serangan panah yang baru, dan itu sepertinya sangat berpengaruh kepada Chopper. Selanjutnya keadaan Chopper semakin memburuk. Dia terlihat jatuh dan akan menerima serangan dari Queen. Nah, untungnya di sini ada seseorang yang datang untuk menahan serangan Queen. Dia adalah Sanji. Iya, koki dari bajak laut topi jerami itu berhasil tiba tepat waktu di aula utama. Dan walaupun sambil membawa Zoro, dia bisa memblokir serangan Queen dengan baik. Bahkan di sini infonya Sanji juga sempat menyerang Perospero. Selanjutnya Sanji meneruskan peran Chopper untuk bertarung melawan Queen. Tampaknya Chopper sudah mencapai batasnya, dan semoga saja dia akan baik-baik saja. Lanjut, scene berganti ke tempat Momonosuke. Nah, di sini nih, angin segar mulai menghampiri pasukan aliansi. Semua itu karena Momonosuke melakukan siaran menggunakan katak Meris dan mengatakan bahwa Luffy selamat dan dia masih hidup. Wah, mantap. Momonosuke bisa tahu informasi itu karena suara yang dia dengar sebelumnya yang membuatnya kesakitan. Nah, jadi kemungkinan besar Luffy telah ditolong oleh sosok yang didengar oleh Momonosuke. Tapi mengenai siapa sosok itu masih belum terungkap di sini. Tapi jika skemanya Luffy sudah sampai jatuh ke dalam lautan, maka mungkin lebih masuk akal jika Kapten Topi Jerami itu akan diselamatkan oleh monster laut. Yang tentu suaranya juga terdengar menyakitkan bagi Momo, seperti ketika dia mendengar suara dari Sunisa. Tapi entahlah, hal itu belum terkonfirmasi di sini. Dan semoga saja Bang Oda memberikan kejutan yang sama sekali belum kita pikirkan. Oke, lanjut lagi. Di sini masih memperlihatkan keadaan Momonosuke. Iya, walaupun sudah berhasil melakukan siaran langsung, bukan berarti posisi Momo sudah aman.
Dia terlihat masih dikejar oleh Kaido. Iya, ini nih yang Mimin singgung di video yang lalu, bahwa rasanya Shinobu tak akan bisa melarikan diri dari Kaido. Ya, walaupun Shinobi itu seorang kunoichi, tapi dalam hal kecepatan Kaido tak bisa dianggap remeh. Jadi harusnya ada seseorang yang menghalangi Kaido. Dan orang itu ternyata benar-benar muncul di chapter ini, tapi di akhir chapter. Sabar, kita bahas dulu scene selanjutnya. Iya, selanjutnya menceritakan tentang Zeus dan Nami. Nah, di sini nih ada setitik harapan bahwa Zeus masih hidup. Karena ada info yang menyatakan bahwa Zeus melakukan pembicaraan dengan Nami, tapi belum jelas posisi Zeus ada di mana. Benar ada di dalam tongkat Nami atau di luar, atau bahkan mungkin itu hanya flashback yang menceritakan hubungan Zeus dengan Nami. Entahlah, tapi itu tetap bisa menjadi harapan bahwa Zeus masih hidup. Dan teori yang paling terkenal adalah Zeus bersembunyi di dalam tongkat Nami yang ikut masuk ke dalam mulut Hera. Jadi skemanya sebelum dimakan Hera, Zeus berhasil masuk ke tongkat Nami. Dan hal yang membuat Hera bertambah kuat adalah bola-bola petir dari Nami, bukannya diri Zeus. Oke, kita beralih ke scene selanjutnya. Di sini juga memperlihatkan sebuah pertarungan, yaitu Big Mom versus Kid dan Law. Iya, sebelumnya Kid Solo Lord versus Yonko Big Mom, tapi di sini Law sudah tiba di lokasi Big Mom. Di chapter sebelumnya, ekspresi Law tampak cukup putus asa ketika mendengar pengumuman bahwa Luffy sudah tumbang. Tapi mungkin setelah Momo melakukan siaran langsung dan menyatakan bahwa Luffy masih hidup, bisa membuat Kapten Bajak Laut Hati itu sedikit bernafas lega. Yos, lanjut lagi ke scene terakhir di chapter ini. Dan seperti yang Mimin singgung di atas bahwa ada orang yang telah mencegat Kaido ketika makhluk terkuat itu mengejar Momonosuke. Dan orang itu adalah anaknya sendiri, yaitu Yamato. Iya, di sini dengan berani Yamato memanggil ayahnya, Kaido. Dan Kaido pun menjawab, panggil aku ayah, Yamato. Tentu Yamato yang tak menyukai Kaido tak akan mau melakukan hal itu. Dia malah berkata, aku di sini untuk memutuskan rantai yang mengikatku padamu. Dan sub versi cepat ini pun berakhir sampai di sini. Tampaknya di chapter depan, ayah dan anak ini akan terlibat dalam sebuah pertarungan. Dan untuk kabar baiknya, minggu depan enggak libur, alias lanjut. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!